Halo, tes 1, 2, 3, tes. Awalnya saya mengenai agenda 3 ini hanya 15. Salah. Ini bukan investigasi botak ya. Kita ganti suaranya. Oke, kita serius ya. Saya Muhammad Ansronting, peserta Laksar golongan 6 angkatan 18 kelompok 2. Berikut ya pengalaman saya selama mengikuti agenda 3. Awalnya saya mengira agenda 3 ini hanya akan membahas aturan dan konsep manajemen ASN secara normatif. Namun ternyata pembelajaran bersifat lebih menyenangkan bersama Widya Suara Ibu Yayen justru mengubah cara pandang saya tentang makna menjadi seorang ASN. Ketika membahas sistem merit, saya mulai merefleksikan diri. Sistem merit bukan sekedar kebijakan tentang promosi atau jabatan. Ia adalah tentang keadilan, profesionalisme, dan komitmen terhadap kompetensi. Bahwa setiap ASN harus berkembang karena kapasitas dan kinerjanya, bukan faktor kedekatan atau kepentingan tertentu. Sebagai seorang dosen di perguruan tinggi negeri, saya merasa tersentuh pada bagian ini. Dalam dunia akademik, integritas ilmiah, kualitas pengajaran, dan produktivitas riset adalah bentuk nyata penerapan sistem merit ini. Saya sadar, profesionalisme harus dimulai dari diri sendiri, dari cara saya mengajar, membimbing mahasiswa, hingga mengelola jurnal fakultas dengan transparan dan akuntabel. Kemudian kami belajar juga tentang Smart ASN. Di sini saya semakin tersadarkan bahwa ASN masa kini tidak cukup hanya bekerja rutin. ASN harus adaptif terhadap perubahan, melek digital, maupun berpikir kritis, serta memiliki karakter melayani di era transformasi digital. Kecerdasan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga kemampuan berinovasi dan berkolaborasi. Salah satu bagian yang paling berkesan bagi saya adalah saat kami dilatih melakukan analisis isu untuk aktualisasi nanti. Saya belajar melihat masalah lebih tajam, bukan hanya apa yang tampak di permukaan, tetapi apa akar penyebabnya. Menentukan isu, kemudian menentukan judul dengan metode seperti USG dan Fishbone. Dalam tapis isu dan analisis isu, saya belajar menentukan mana isu prioritas secara objektif berdasarkan urgensi, keseriusan, dan dampaknya. Dari proses itu, saya mulai memetakan isu di lingkungan kerja saya sendiri. Saya belajar berpikir lebih sistematis, menyusun solusi yang realistis, dan memastikan setiap rencana aktualisasi memiliki manfaat nyata bagi organisasi. Agenda 3 bukan hanya tentang teori manajemen ASN. Bagi saya ini adalah proses pembentukan pola pikir bahwa menjadi ASN berarti siap dikelola dengan sistem yang adil, sekaligus siap terus mengembangkan diri agar layak dipercaya. Terima kasih kepada Ibu Yayen atas pembelajaran penuh makna. Pengalaman ini menjadi pengingat bagi saya untuk terus bertumbuh menjadi ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Terima kasih, semoga dapat kita ambil hikmah dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.